toksisitas oksigen itu bisa dia uraikan menjadi tidak berbahaya untuk dirinya. Sedangkan yang anaerob obligat karena dia tidak punya kedua enzim tersebut, maka toksisitas oksigen itu tidak bisa diubah. Maksudnya dia tidak bisa mengubah kondisinya menjadi yang dia butuhkan untuk pertumbuhan. Makanya dia bisa mati. Jadi terkait dengan proses fisiologisnya. Nah, dalam arti klinik, kalau anaerob itu biasa didapatkan bercampur antara aerob dengan anaerob, ditandai dengan adanya jaringan yang rusak, nekrosa, kemudian terbentuk nanah, ada pembentukan gas dari hasil metabolismenya, kemudian didukung kurangnya suplai darah di jaringan yang diserang. Jadi karena jaringannya rusak itu maka suplai darah itu terhenti. Jadi tidak ada yang membawa oksigen ke jaringan yang terinfeksi. Kalau tidak ada membawa oksigen ke jaringan terinfeksi, maka kondisinya menjadi anaerob, bisa menyuburkan si bakteri. Kemudian suplai makanan, karena dia jaringannya rusak, otomatis suplai makanan itu tidak bisa sampai. Nah, ini beberapa jenis bakteri anaerob yang ditemukan. Yang paling umum didapatkan itu seperti yang Clostridium, kemudian Propionbacterium yang penyebab akne itu sering ditemukan, dan beberapa bakteri yang lain. Terus ini yang tadi gram positif, ada yang berspora dan ada yang non-spora. Jadi kalian ingat kembali yang berspora itu adanya adalah Clostridium, kemudian Bacillus. Yang sisanya adalah bakteri-bakteri yang sifatnya itu tidak berspora. Lewat saja ini. Nah, kenapa bisa timbul kondisi yang anaerob? Jadi bakteri itu bisa masuk berbagai jalur. Salah satunya itu lewat luka, terutama bagian yang kulit yang sobek. Jadi masuk lewat situ masuk ke jaringan melalui luka, kemudian dia akan berkembang, mungkin berkembang kalau kondisinya sesuai membentuk spora. Membentuk spora itu tujuannya supaya dia bisa tahan. Kan spora itu fungsinya fungsi spora untuk di bakteri itu untuk mempertahankan dirinya dari kondisi yang ekstrim, kayak misal kekurangan makanan atau bahan-bahan kimia, paparan bahan kimia tertentu. Beda dengan yang jamur. Kalau jamur spora dibentuk itu untuk reproduksi, sedangkan kalau bakteri spora dibentuk untuk mempertahankan hidupnya. Jadi dia kayak hibernasi, tidur sebentar. Setelah masuk spora terbentuk, berpikir bahwa oh ini kondisi yang ekstrim untuk saya, maka dia melakukan proses pembentukan spora. Ketika dalam keadaan spora, dia bisa masuk ke aliran darah, masuk ke sistem sirkulasi, menyebar ke berbagai jaringan, ke berbagai organ. Kemudian di bagian yang kondisinya anaerob, maka dia akan ketika kondisinya sudah sesuai untuk pertumbuhannya, maka dia akan bangun. Istilahnya bangun. Jadi tidak bentuk lagi spora, dia akan membelah, bertumbuh, membelah jadi banyak, kemudian menggunakan bahan-bahan yang mendukung proses pertumbuhannya, seperti melakukan proses fermentasi. Di dalam
jaringan, maka dia bisa melakukan perusakan dengan menghasilkan berbagai macam toksin, endotoksin ataupun eksotoksin yang akan dilepaskan, yang menyebabkan jaringan jaringannya itu jadi rusak. Jadi yang merusak itu adalah si toksinnya ini, si enzim-enzimnya ini, untuk lebih mendukung proses pertumbuhannya. Nah, kalau dibiarkan secara terus-menerus, tidak diobati, maka kemungkinan besar dia akan semakin parah. Nah, diagnosis laboratorium jadi berdasarkan gejala klinik yang ditimbulkan dari si infeksi anaerob. Saya rasa sudah dijelaskan waktu kuliah. Jadi kondisi anaerob kalau misalnya dari gejala klinisnya dicurigai dia infeksi anaerob, maka proses pengambilan spesimen itu tidak boleh sembarangan. Dalam artian kita tidak bisa menyamakan proses pengambilan spesimen untuk yang bakterinya anaerob dengan yang aerob. Kenapa? Karena kalau diambil secara sembarangan dengan teknik yang menggunakan prinsip aerob, maka ketika dikultur bakterinya itu mati duluan. Sebelum diinokulasi dia sudah mati atau sudah tidak bisa membelah diri lagi. Jadi harus diambil biasanya dengan aspirasi anaerob dengan shearing. Artinya diambil dia dengan spuit atau jarum suntik untuk mencegah proses terkena dengan oksigen. Kalau di transportasi maksimal 1 jam, jadi dari proses pengambilan dibawa ke laboratorium itu maksimal 1 jam. Media pertumbuhan yang mendukung bakteri anaerob itu yang umum digunakan adalah tioglikolat, mau yang agar maupun yang broad. Kemudian tarozi, brucella darah, itu kalau misal untuk kita sudah mau sampai mengidentifikasi, isolasi untuk identifikasi. Tapi kalau masih secara umum, boleh tioglikolat digunakan. Pemeriksaan langsung dengan cara pewarnaan, jadi menggunakan pewarnaan gram untuk melihat apakah dia gram positif ataukah dia gram negatif. Biasanya dalam proses pewarnaan gram, kalau dia ada bentuk sporanya, maka masih bisa terlihat jelas tanpa harus proses pewarnaan spora. Jadi ini yang kalau pakai ambil spesimen dengan cara aspirasi. Jadi diusahakan kain ujung siringnya itu ditutup dengan kasa supaya dia tidak langsung tidak kontak dengan oksigen. Jadi masih tetap tertutup ketika diambil dan langsung ditutup ujungnya. Jadi langsung ditutup ujungnya, jadi tidak ada oksigen yang masuk ke dalam siring. Kalau mau ambil pakai spesimen dengan cara swab, misal dia ada luka, dibersihkan di bagian permukaan, kita ambil yang bagian-bagian dalam, langsung mau di swab, itu riskan. Kenapa? Karena pasti akan kontak dengan udara ataupun dia langsung akan mengering. Boleh dipakai tapi hasilnya kurang memadai. Kalau kita mau kultur, sebaiknya menggunakan spesimen yang kemungkinan sel bakterinya itu banyak, jadi bisa tumbuh dengan baik.
kalau kita spesimen ambil swab terus ternyata sebagian besar bakterinya mati karena terkena oksigen, maka otomatis yang lain itu akan susah tumbuh. Sedangkan kalau kita mau tumbuhkan bakteri anaerob itu sangat susah sekali mau ditumbuhkan di dalam media. Jadi kalau memang bisa menggunakan swab steril, proses pengambilan pun itu harus cepat. Jadi begitu di swab 1 kali langsung masukkan ke dalam media media transport yang digunakan. Ini untuk penanganan spesimen jaringan. Oke. Kalau pembuatan apusan, jadi proses pewarnaan, tahapannya itu sama dengan kita buat apusan untuk pewarnaan pada umumnya. Jadi ambil koloninya atau dari spesimennya, misal dari belum dikultur lewat swab. Kalau kita tidak mau kultur, swab tidak apa-apa. Jadi habis di swab langsung di deglas. Langsung di kaca objek. Di kaca objek dikeringkan, difiksasi. Kan kalau pewarnaan mau dia mati, mau dia selnya hidup, itu tetap akan terlihat. Jadi dari swabnya itu langsung goreskan di permukaan kaca objek, kemudian dilakukan fiksasi, dilakukan proses pewarnaan gram. Jadi bisa melihat apakah dia bakteri gram positif, gram negatif, atau tidak. Jadi yang pewarnaan gram tergantung dari kualitas spesimennya, kemudian morfologisannya yang diamati, pemilihan media. Kalau misalnya yang kita gunakan itu pewarnaan mau mewarnai dari hasil kultur. Jadi jangan sampai proses kulturnya salah, pemilihan medianya salah, maka yang tumbuh bukan yang bakteri anaerob, tapi yang bakteri aerob. Kemudian dilihat juga biasanya infeksi ini itu tidak sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita ambil langsung dari spesimen, biasa itu ada flora normal yang ikut. Jadi bukan cuma bakteri anaerob yang terswab. Terus kalau dilakukan pewarnaan gram, ada juga muncul Staphylococcus atau Streptococcus sama bakteri anaerob. Nah, kalau khusus untuk Clostridium, dia kan bakteri gram positif. Jadi pasti ada warna biru Staphylo, ada warna biru Strepto, atau dicampur dengan Bacil Clostridium. Ini adalah hasil pewarnaan. Yang ini tuh tidak ada campurannya, jadi semuanya memang Clostridium. Di hasil pewarnaan gram kita bisa lihat ada sporanya di bagian ujung. Nah, kalau mau ditumbuhkan, mau diisolasi, mau diidentifikasi, pakailah media-media yang memang mendukung pertumbuhan bakteri anaerob. Kayak tadi yang thioglycolat itu berfungsi sebagai media penyubur untuk memperbanyak bakteri. Kemudian bisa pakai phenylethyl alkohol (PEA). Jadi yang biasa dipakai itu thioglycolat, PEA, HVLB, sama
Brucella brood agar. Itu yang paling sering dipakai untuk pertumbuh kultur kelompok bakteri kelompok bakteri anaerob, terutama Clostridium. Jadi dia untuk kultur beda dengan waktu kulturnya itu lebih lama dibandingkan dengan bakteri anaerob obligat dibandingkan dengan aerob obligat ataupun bakteri anaerob fakultatif atau bakteri aerotorelan. Jadi butuh waktu yang lebih lama, 5-7 hari. Paling cepat biasanya 3 hari ada yang sudah tumbuh. Media padat pakai Brucella agar diperkaya, maksudnya karena Brucella agar ini ditambahkan dengan darah domba 5%. Proses inokulasi atau proses pengerjaan itu sebaiknya dilakukan di dalam anaerobic chamber. Jadi ruangan yang ini itu namanya anaerobic chamber. Dia betul-betul mengkondisikan di dalam ruangan ini itu tidak ada oksigen sama sekali. Jadi ketika dilakukan pengerjaan itu akan lebih leluasa. Nah, kalau misalnya kita di luar ruangan, maksudnya di luar tidak punya anaerobic chamber ini, pengerjaan itu harus betul-betul ekstra lebih cepat dibandingkan biasanya. Kemudian yang dibutuhkan lagi itu salah. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah anaerobic jar. Biasanya kita pakai inkubasi bakteri aerob obligat ataupun aerob fakultatif setelah dia diinokulasikan di dalam media itu langsung ditaruh begitu saja di inkubator. Nah, kalau yang anaerob itu namanya anaerob, jadi harus dalam kondisi tidak ada oksigen sama sekali. Maka dikasih masuk dia di dalam yang namanya anaerobic jar. Dalam anaerobic jar ini dikasih masuk yang namanya gas pack. Gas pack itu yang mempercepat proses katalisis lingkungan menjadi anaerob atau lebih cepat menyerap oksigennya. Jadi oksigen itu hilang di dalam anaerobic jar. Biarpun ada anaerobic jar, tapi kita masukkan langsung ditutup tanpa menghilangkan oksigennya, maka yakin dan percaya bakterinya tidak akan tumbuh. Jadi harus dihilangkan dulu oksigennya. Kalau enggak bisa pakai anaerobik, tidak ada anaerobic jar, bisa pakai yang plastik. Tapi plastiknya itu tetap harus masukkan juga yang anaerobic gas pack-nya ini, harus dimasukkan juga dia punya katalis. Karena kalau kita dikasih masuk di kantongan pasti tetap ada oksigen yang masuk di dalam situ. Jadi di dalam anaerobic jar bisa dimasukkan Petri, bisa dimasukkan
tabung reaksi yang yang berisi media dengan inokulum bakterinya. Nah, jadi ada dimasukkan gas pack untuk mempercepat katalis pengubahan lingkungan menjadi anaerob, sama ada indikator anaerobiknya. Biasanya dia berubah kalau indikatornya itu untuk menandakan bahwa dalam anaerobic jet itu sudah tidak ada oksigen sama sekali. Jadi dilihat perubahan warnanya. Di sini yang kalian lihat itu ada warna biru. Jadi indikatornya itu akan berubah dari warna biru menjadi warna putih. Kalau sudah warna putih, indikatornya artinya oksigennya sudah tidak ada, kondisinya sudah anaerob, jadi sudah bisa dimasukkan ke dalam inkubator. Jadi dimasukkan dengan bukan habis ini dibuka lagi tutupnya, tutup anaerobic jar-nya, tapi dia dimasukkan memang di dalam anaerobic jar tersebut di dalam inkubator. Lalu diinkubasi 5-7 hari, dilihat pertumbuhannya. Tidak boleh selama diinkubasi pun itu tidak boleh dibuka-buka. Tidak boleh dibuka-buka tutupnya, jadi harus betul-betul tertutup rapat. Selain model strip yang anaerobic indikator, itu ada yang model kayak model seperti alkohol swab. Dia warnanya bukan biru, tapi dari warna merah ke warna putih. Jadi ketika kita buka, kita sobek, kertasnya itu akan langsung berubah menjadi warna merah. Tapi ketika dikasih masuk ke dalam anaerobic jar, kemudian dikasihkan katalis, kondisi oksigen sudah tidak ada, maka dia akan berubah dari warna pink jadi warna putih. Nah, ini yang kalau ini model pertumbuhan beberapa bakteri di media. Jadi model-model pertumbuhan bakteri anaerob di media. Jadi ada Bacteroides, ada yang Clostridium, ada Fuso, ada Streptococcus. Ini perbandingan antara beberapa jenis bakteri dilihat dari uji biokimianya. Kalau kita mau identifikasi, maka tahap identifikasi sampai spesimen, maka tahap terakhir itu adalah uji biokimia. Uji biokimia itu untuk melihat proses fisiologisnya. Proses hasil pewarnaan boleh sama-sama gram positif, sama-sama gram negatif, tetapi di kultur dalam media umum juga bentuk koloninya sama-sama bulat, permukaannya halus, cembung, kemudian tepi rata, warna sama, tapi yang membedakan itu adalah di biokimia. Biasa ada yang menggunakan glukosa, ada yang menggunakan laktosato, ataupun ada yang menggunakan triptofan, menghasilkan indol dan menghasilkan enzim-enzim tertentu. Itu berbeda antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lainnya. Kayak misal Perfringens botulinum yang A, B, F sama C, D, E, Bevikel itu menggunakan glukosa. Sama-sama menggunakan glukosa di uji gula-gula, sama-sama menggunakan glukosa, tetapi ternyata ketika bakteri yang ditumbuhkan di media laktosa yang menggunakan laktosa sebagai sumber karbon itu hanya si Perfringens. Jadi kan sudah beda. Mungkin kalau kita cuma lihat glukosa, oh masih sama. Jadi masih kemungkinan Clostridium Perfringens, Clostridium difficile, Clostridium botulinum. Tetapi ketika kita lihat di laktosa dan ke belakang, maka kita sudah bisa membedakan bahwa oh kalau dia menggunakan keempat jenis gula ini,
maka pasti dia Clostridium perfringens. Karena yang lain itu tidak menggunakan keempat-empatnya, hanya 3, hanya 2, ataupun hanya 1, atau memang tidak sama sekali. Nah, ini yang masih sama, jadi tapi ada hidrolisis gelatin sama uji MIP digesti sama uji indol. Hidrolisis gelatin itu gelatin, jadi medianya mengandung gelatin, kemudian diinokulasikan bakteri, dilihat apakah menghasilkan enzim gelatinase atau tidak. Caranya dilihat adalah kalau dia punya enzim gelatinase, maka medianya yang media gelatin tadi itu akan cair setelah dia dia diinokulasikan, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Diinkubasi, dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, jadi media ini itu media semi padat. Dia kayak medianya itu kayak Nutrijel. Media gelatin ini. Jadi dia kayak Nutrijel. Kalau kita inokulasikan si bakteri, kemudian dia punya enzim gelatinase, maka dia pasti akan menghidrolisis gelatin. Ketika dia menghidrolisis gelatin, kita tahu dia punya gelatin atau tidak, itu dilihat dari medianya. Medianya kalau dia cair setelah kita inkubasi di kulkas, kita diamkan di kulkas, kita kasih keluar dia jadinya cair, maka pasti dia punya gelatinase. Tapi kalau dia ketika dimasukkan dia jadinya semi padat kayak agar-agar, pasti dia tidak punya enzim gelatinase. Jadi tidak ada enzim yang bisa mengubah atau menghidrolisis si gelatin di dalam media, maka dia tetap padat, medianya tetap membeku. Kemudian milk digesti, jadi kalau milk digesti itu dikenal dengan litmus milk, jadi ada indikatornya, ada indikator litmusnya, warnanya warna biru, warna awal warna biru. Ketika dia menghidrolisis si laktosa, kan susu itu mengandung laktosa. Yang dikejar ini adalah laktosanya. Ketika bakteri menggunakan laktosa, maka medianya itu akan berubah dari warna biru menjadi merah muda. Jadi litmusnya itu fungsinya sebagai indikator. Kalau dia tidak menggunakan laktosa, maka medianya itu tetap akan berwarna merah. Maka medianya itu kalau dia tidak menggunakan laktosa, maka medianya itu akan tetap berwarna biru. Artinya dia alkali. Tapi kalau dia menggunakan laktosa, maka media akan berubah berwarna merah karena terjadi perubahan kondisi dari basa menjadi ke kondisi asam. Jadi dia mengubah warna medium menjadi warna merah. Dilihat juga adanya whey. Whey itu ada gumpalan-gumpalan, kayak misal kalau susu basi kan biasa ada gumpalan-gumpalannya. Nah, itu yang dilihat apakah dia bisa mempunyai enzim proteolitik atau tidak. Kalau punya enzim proteolitik, maka si medianya itu akan kayak menggumpal-menggumpal, terus menghasilkan gas atau tidak. Kalau hasil proses menggunakan komponen laktosanya dia menghasilkan gas, maka di bagian permukaan itu akan nampak gasnya. Jadi kayak kalau kita lihat ya, perfringens itu hidrolisis gelatin, artinya dia punya enzim gelatinase, Devika, Cadaves, Sporogenus,
Kemudian Clostridioform sama Inoculum, Ramosum, Butyricum, Tetritum itu enggak punya enzim gelatinase, jadi medianya akan padat ketika dari kulkas, sedangkan yang 6 di atas ini medianya akan cair. Kemudian yang menggunakan litmus milk atau milk digesti yang bisa menghidrolisis laktosa, membuatnya menjadi warna merah, itu adalah Bifringens, ada Sporogenus, Bifermenta, Septicum, sama Cadaveris. Yang lainnya itu tidak. Kemudian indol, Bifringens tidak ada, jadi indol itu akan berubah ketika ditetesi larutan indol, pengetes indol, dia akan berubah membentuk warna menjadi warna biru. Di sini hasilnya negatif, glukosa, fermentasi karbohidrat, menggunakan glukosa, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Jadi setiap bakteri itu ada yang menggunakan, ada yang tidak. Tergantung dari kebutuhan dan enzim yang dia punya. Kalau enzimnya ada, maka pasti dia akan gunakan. Nah, ini yang gelatin. Ini bisa kalian lihat yang di atas itu positif, yang di bawah itu negatif. Jadi ini tuh positif, yang ini tuh negatif. Kenapa? Karena ketika dia dimiringkan, media di dalam juga jadi ikut miring. Kalau yang di atas, sedangkan yang di bawah dia tetap posisinya. Artinya dia punya enzim gelatinase. Kemudian ini khusus untuk yang Bifringens, yang ini menunjukkan Clostridium perfringens, jadi dia ada enzim proteolitiknya karena membentuk gumpalan-gumpalan, sedangkan yang ini dan ini tuh tidak. Yang ini tuh ada gas, yang ini tuh tidak ada. Jadi warna berubah ya, warna berubah dari warna biru dia agak ke pink-pink. Kemudian karena punya enzim proteolitik maka terbentuk gumpalan-gumpalan atau whey. Jadi enzim proteolitik itu enzim yang mencerna protein. Kalau dia tidak punya enzim proteolitik, ya dia cuma rubah warna medium saja. Kemudian uji katalase. Uji katalase untuk mengetahui apakah bakterinya punya enzim katalase atau tidak. Kalau tadi dari awal sudah dibilang bahwa Clostridium itu tidak punya katalase. Jadi kalau katalase positif, H2O2 itu akan dideteksi dengan adanya gelembung-gelembung setelah dideteksi dengan hidrogen dengan larutan H2O2. Jadi ini yang positif terbentuk gelembung-gelembung, yang uji slide sama uji tabung. Prinsip menentukan positif negatifnya sama, apakah dia ada gelembung atau tidak. Kemudian pengujian lesitinase. Lesitinase tes ini adalah untuk pengujian alfa toksinnya. Jadi dia anti toksin. Jadi lesitinase ini ada fosfolipase, dia akan menetralisasi lesitin oleh si antitoksin alfa toksinnya. Lesitin yang di dalam
media itu akan berubah difosforilisasi menjadi difosforilisasi kemudian membentuk fosforilidin, perfosforisasi membentuk fosforilidin sama digliserida. Nah, yang terlihat adalah adanya endapan di sekitar koloni. Ini adalah media yang ada lesitinasenya. Positif kalau misal dia terbentuk fosforilidin sama diglycerida. Di mana dia tahu adalah di bagian yang ditunjuk panah. Jadi yang ini itu menunjukkan hasil positif. Yang ini tuh dia punya diglycerida dengan fosforilidinnya. Jadi yang bagian yang kabur. Nah, yang ini tuh koloninya. Jadi yang putih jelas ini, yang putih jelas ini itu koloni bakteri, koloni bakteri di media. Sedangkan yang buram-buram di pinggirnya itu adalah hasil pengujian. Jadi kalau dia ada buram-buram di pinggir-pinggir koloni, artinya menunjukkan hasilnya itu positif. Kalau dia tidak ada, warnanya itu tetap di sekitar, ini kan koloni, terus warnanya itu seperti ini saja, seperti warna medium, artinya dia tidak menghasilkan pengujian lesitinase negatif, artinya tidak punya enzim lesitinase, tidak punya enzim yang menghidrolisis si lesitin. Kemudian kalaupun dia tidak ada lesitinasenya, biasanya kalau kita tumbuhkan media itu beberapa bakteri di medianya yang lesitinase kadang ada orang dapat itu berwarna dia punya koloni bakteri. Jadi kalau berwarna itu artinya dia tanpa ada bentukan buram di sekitar koloninya, cuma koloninya saja toh yang berwarna-warni, maka kemungkinan dia punya enzim lipase. Jadi dalam media ini tuh juga selain lesitinnya ada, dia juga kan ada lipasenya. Jadi ada bakteri yang punya lipase, ada yang punya lesitinase, ada yang punya lipase toh. Jadi selama dia punya lesitinase, maka yang nampak adalah warna buram. Jadi indikator positif lesitinase itu adalah warna buram di sekitar koloninya. Terserah dia mau warnanya warna apa, warna koloninya warna apa, karena kita tidak melihat dia punya lipase atau tidak. Yang dikejar ataupun yang diidentifikasi hanyalah lesitinase. Oke, habis. Kemudian, jadi karena kita tidak praktikum, saya carikan kalian video. Nah, ini adalah
video untuk yang ini yang anaerobic chamber yang keren punya.
Jadi yang nampak ini adalah ini tuh anaerobic chamber, maksudnya tempat mengerjakan secara anaerobik. Jadi dikondisikan betul-betul tidak ada oksigen di dalam ruangan tersebut, jadi dalam kotak tersebut, jadi bisa lebih enak mengerjakan. Ini tempat mengambil ataupun tempat mengeluarkan alat ini ya, tempat mengambil ataupun tempat mengeluarkan petri ataupun alat-alatnya itu ada dua. Jadi ada yang kiri, ada yang kanan. Satu yang bisa muat untuk yang ukuran besar, yang banyak, sama yang sebelahnya satu ini itu yang mungkin cuma 2 petri atau 3 petri. Nah, yang ini tuh cara sederhana. Kalau misalnya kita tidak punya anaerobic gas pack ataupun anaerobic indikator. Jadi pakainya itu lilin. Kalau ini dia pakainya box kaca. Yang lebih itu pakai box kaca ataupun pakai toples kue, toples acar itu dipakai, dimasukkan lilin. Nah, selama lilinnya masih menyala, itu artinya oksigen masih ada. Kalau lilinnya sudah mati, artinya oksigennya sudah habis. Jadi sudah anaerob nih di dalam kotak itu. Baru dimasukkan ke dalam inkubator. Jadi itu yang paling, kalau kita tidak bisa dapatkan anaerobic indikator ataupun anaerobic gas pack. Kalau kita tidak bisa dapatkan katalisatornya dengan indikatornya, boleh pakai lilin. Dan pastikan tempat yang digunakan itu memang betul-betul kedap udara. Jadi tidak bisa lagi setelah di dalam habis oksigennya, tidak bisa lagi ada tempat tidak ada celah untuk oksigen yang dari bagian luar itu masuk kembali ke dalam. Inkubasi lamanya sama suhunya, suhu dan lama tergantung dari bakteri yang kita butuhkan atau bakteri yang kita mau kultur. Nah yang ini itu yang nampak adalah anaerobic indikator. Jadi dia bukan yang ini tuh tidak model strip, tapi seperti model swab alkohol. Ketika dia disobek, nah ketika baru disobek dia warnanya cuma warna putih tok. Nah kita lihat ya, ketika dia disobek warnanya warna putih, tetapi lama-kelamaan dia sudah berubah jadi warna merah karena sudah kontak dengan oksigen. Nah, yang ini adalah anaerobic gas pack-nya. Jadi, isi kandungannya itu ada sodium. Sodium itu dia akan dimana sodium bikarbonatnya itu akan bereaksi dengan udara di dalam kontainer tersebut, maka dia akan mengubahnya menjadi hidrogen, kemudian karbon dioksida. Kalau enggak, saya lupa apa satu, pokoknya ada 2 komponen dari isinya gas pack ini. Jadi dia akan mengubah bereaksi dengan hidrogen sama oksigen
dia akan bereaksi dengan oksigen membentuk hidrogen dengan karbon dioksida. Kemudian ketika kita setelah inkubasi dikeluarkan, kita keluarkan dia punya kontainer, itu kadang biasanya itu ada airnya. Ya, jadi airnya itu hasil dari perubahan pengubahan oksigen di dalam kontainer tersebut. Jadi dia mengubahnya menjadi air sama karbon dioksida, yang katalis ini. Nah, kalau misalnya butuhnya yang kita inkubasi banyak, pakainya ya, kalau kita butuh inkubasinya banyak plate-nya, otomatis tempatnya juga harus lebih besar. Tapi kalau misalnya cuma sedikit, cuma 3 plate atau 2 plate atau 1 plate, pakai ini saja plastik bisa dipakai. Kalau memang memungkinkan untuk yang sedikit. Nah, proses inokulasi atau proses subkultur itu sama, jadi tinggal digores strict plate maupun ya pakai strict plate, kuadran, zigzag, model T terserah. Nah, dia ini pakai media Brucella agar, kemudian media PEA, penyletil alkohol, sama KVLB, kanamisin, vankomisin, leg block. Jadi itu yang dia pakai. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik, jangan lupa untuk indikator sama katalisnya. Ini ketika dia sudah selesai di inkubasi. Jadi ini adalah media blood agar, Brucella blood agar. Jadi bukan blood agar yang biasa ya, ini yang Brucella blood agar. Kemudian dia jenis spesiesnya adalah Clostridium perfringens. Bentuk koloni itu besar. Jadi yang yang ini itu adalah koloninya, ini itu koloni, pokoknya yang ini itu semua koloninya Clostridium perfringens. Jadi dia lebar, halus, permukaan agak cembung, kemudian kasar di bagian agak-agak kasar, kemudian tepinya itu agak tidak rata, dan dia menampakkan hemolisis, jadi double zone hemolisis atau beta hemolisis. Nah, ini karena dia punya enzim hemolisin. Jadi kalau kita menumbuhkan di blood agar, biasanya itu akan nampak zona atau daerah yang agak-agak jernih di sekeliling koloninya, itu menandakan dia ada hemolisin.
punya hemolisin. Artinya dia mendegradasi si mendegradasi eritrosit, sel darah merahnya. Ada 3 tipe, ingat ya, ada 3 tipe itu hemolisin di blood agar. Jadi ada tipe yang tidak menghemolisin, ada tidak menghemolisiskan sel darah merah, ada bakteri yang menghemolisiskan sebagian, ada yang sempurna atau yang seperti tadi beta hemolisin. Nah, kemudian ini adalah gambaran Clostridium difficile, dia agak berbeda dengan yang sebelumnya, perfringens, ini dia lebih agak keabu-abuan. Kemudian punya bentuk koloni bulat, tapi masih agak-agak kasar permukaan. Dia tampaknya juga dia lebih mirip, sama juga pinggirannya agak tidak rata. Kemudian yang ini adalah tertium. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang difficile. Kemudian ini adalah uji untuk dexmetronidazole, jadi metronidazole dan gentamisin. Jadi bisa melihat kemudian Clostridium tetani. Nah, inilah yang dibilang hemolisin. Kalian kalau ini yang bagian yang hijau-hijau itu, yang saya tanda itu adalah bagian yang menandakan dia hemolisin. Hemolisin beta hemolisis atau double zona, beda dengan yang si sporogenous, itu tidak nampak cerah, tidak nampak zonanya yang seperti di perfringens. Yang di tengah, yang bulat ini itulah yang koloninya. Ini tuh koloninya, koloni si perfringens. Yang di pinggir-pinggirnya itu adalah yang di zona hemolisisnya. Jadi dia menghemolisiskan sel darah merah. Beda dengan yang sporogens. Nah, dexmetronidazole, jadi dia kalau kita lihat resisten, modunya kan ada resisten dan tidak resisten atau sensitif, itu dilihat dari ukuran ini. Ukuran diameter yang tidak ditumbuhi koloni. Jadi yang jadi ukuran dia punya diameter yang diukur berapa milimeter atau berapa sentimeter. Yang ini semua ini itu adalah bakteri yang tumbuh. Jadi diukur berapa ukurannya. Kalau misalnya dia dikategorikan, misal metronidazole itu sensitif, bakteri sensitif itu kalau misal ukurannya misal 10 mm, artinya 1 cm kalau kita ukur pakai penggaris, 10 mm. Terus dikatakan dia resisten itu kalau misal dia kurang dari
10 mm. Artinya kalau misalnya dia pas diukur diameternya ternyata dia 9, itu bisa dikatakan dia resisten. Karena kan dikatakan dia tidak resisten kalau dia lebih dari 10 atau sama dengan 10. Jadi yang dilihat itu yang di daerah jernih tidak ada koloninya. Kalau misalnya ternyata koloninya itu tumbuh di sini itu masih ada koloni, maka yang diukur lagi cuma dari ujung sini. Begitu caranya menentukan apakah dia resisten atau sensitif. Perlu dilihat apakah dia 10 atau 10 mm kurang kah, lebih kah. Jadi ada beberapa bakteri yang dia kalau untuk identifikasi menggunakan beberapa disk antibiotik. Kalau kita mau identifikasi Streptococcus juga pakai disk antibiotik. Nah, ini dia pakainya gentamisin dengan metronidazole. Jadi dia sensitif terhadap metronidazole tetapi resisten terhadap si antibiotik gentamisin. Kita lihat kalau yang metronidazole ini dia punya zonanya itu tempat tidak tumbuh bakteri itu besar sekali dibandingkan dengan yang si gentamisin, malah mungkin tidak ada sama sekali. Makanya dia dikatakan resisten. Ini yang pewarnaannya. Jadi kalian bisa lihat yang ini itu spora di ujung, kemudian dia berbentuk basil. Nah, ini untuk pengujian indol dengan katalase. Jadi khusus untuk bakteri perfringens. Jadi yang ini itu media KLVB, jadi kanamisin, vancomycin, liquid blood agar kemudian ini adalah Brucella blood agar. Jadi kalian bisa lihat ini yang lebih jelas, dia lebih terlihat koloni bakterinya itu hampir tidak terlihat sama sekali. Yang lebih terlihat adalah zonanya yang terbentuk. Zona beningnya yang terbentuk. Jadi di pinggir-pinggir sini itu jelas sekali dilihat zonanya. Jadi dia lebih yang ini jadi yang ini itu koloni. Koloninya. Kemudian yang di sini-sini. Yang ini tuh sudah dia punya zona hemolisis. Jadi kalau kita mau dia jadi lebih transparan, kita lihatnya kalau dia terbentuk hemolisis ganda atau beta hemolisis. Nah, ini media KLVB. Di media KLVB itu tidak ada pertumbuhan.
Kemudian ini adalah PEA. PEA agar. Nah, mau melakukan uji katalase. Jadi tinggal ambil saja dia punya koloni, pakai OSE, tinggal ambil koloninya secukupnya. Dia ini pakainya yang Assalamualaikum. Budi. Halo? halo. Oh, iya. Acung. Kamu tak bawa. Selesai nih. Selesai meeting. Oke, Dok. Aduh, sorry deh, maafkan. Sampai mana itu tadi? Lupa, Mi. Oke. Jadi ini uji katalase. Ambil koloni secukupnya, kemudian ditetesi dengan larutan hidrogen peroksida H2O2 yang konsentrasinya itu 3%. Terus dilihat apakah ada gelembung atau tidak. Jadi dia pakainya yang di slide. Tadi kan di PT saya itu ada yang tabung. Terserah mau pakai yang mana, sama di prinsipnya. Yang penting dilihat adalah ada buih-buihnya atau tidak, atau ada gelembung-gelembungnya atau tidak. Itu mau melihat apakah dia positif atau negatif. Nah, ini dia tambah lagi karena mungkin berpikir, oh mungkin kurang koloninya. Jadi enggak apa-apa sebenarnya. Permisi, Bu. Share screen-nya belum terlihat. Belum, Pi. Astaga, maaf. Oke. Jadi tetes dengan H2O2, kalau dia di slide, pakai kaca objek, tapi kalau misalnya pakai tabung reaksi, isi dulu tabung reaksinya dengan H2O2, 1 mili atau 1,5 mili, baru ambil koloni, ambil koloninya, baru kasih masuk itu dengan OC-nya di dalam tabung. Nanti tinggal dilihat apakah dia ada gelembung-gelembungnya atau tidak. Itu pengujian katalase. Nah, ini karena tidak ada gelembung yang terbentuk, otomatis dikatakan dia
negatif katalasenya. Biasa begitu dia ditaruh, ditetesi dengan H2O2 langsung timbul gelembung, ataupun ketika ditaruh koloninya di dalam tabung yang ada H2O2 langsung muncul gelembungnya tanpa harus menunggu beberapa menit. Kemudian uji indol. Jadi ini indol dihasilkan kalau dia menggunakan triptofan biasanya. Jadi tinggal ditetesi dengan region indol setelah di swab ataupun sebelum ya. Boleh di swab dulu baru langsung ditetesi, atau ditetesi dulu baru di swab, itu boleh, terserah suka-sukanya kalian. Jadi tinggal ditunggu apakah dia berubah warnanya menjadi warna biru, apakah dia ada perubahan bentuk warna biru atau tidak. Tunggunya itu maksimal 3 menitan. Lewat dari 3 menit, kalau ternyata dia berubah, itu sudah tidak masuk hitungan, kan mungkin pengaruh oksidasi dari lingkungan. Kemudian ini adalah lesitinase. Jadi istilah lain lesitinase test itu adalah Nagler test. Jadi untuk melihat apakah bakterinya itu, bakteri yang diuji punya enzim lesitinase atau tidak. Ada yang mau sampai sini, ada mau ditanya? Bingung toh? Soalnya 1 semester tidak ada ketemu-ketemu dengan bakteri. Kalau bagian lain mungkin enak Jide, pakai kayak parasit. Kalau parasit kan tinggal lihat mikroskop, gambar tidak berubah. Maksudnya pakai slide jelas dia punya model. Histologi juga begitu. Yang susah ini sebenarnya mikro. Farmakologi umum jika kalian bisa lihat. Nah, kalian belum pernah lihat bakteri, bagaimana caranya? Mana semua lagi pakai bakteri? Ada mau ditanya? Semua jam 2. Tiada? Aman? Aman. Terakhir post test, aduh, 5. Ada mau ditanya, soalnya kamu pasti menghayal terus nih deh, selama kita pandemi terus tidak, kasusnya COVID masih turun-turun. Sebelum turun-turun juga kasusnya masih banyak. Masih terjadi penyebaran di mana-mana, ya sudah, mau tidak mau kita online terus. Daripada kita ngumpul, kasih kuliah, praktikum, terakhir, jadi tahu ada yang kena. Tidak mau ditanya? Oh, tidak mau ditanya. Saya tanya apa? Oh, saya tanya ini Pak, tes. Yang mana beta hemolisis? Yang mana beta hemolisis? Perfringens atau sporogens? Permisi dokter. Perfringens dokter. Perfringens. Terus apa lagi? Untuk mengetahui bakteri itu punya gelatinase, uji apa? Untuk tahu bakteri itu punya gelatinase, uji apa dipakai? Permisi dokter, permisi kak. Senang sekali panggil kakak. Permisi ibu. Ujinya menggunakan uji hidrolisis gelatin, ibu. Oke, hidrolisis gelatin. Untuk identifikasi pakai uji apa? Ada soalnya tadi. Untuk identifikasi menggunakan uji apa jawabannya tadi tuh?
Untuk identifikasi bakteri, kita bisa mengidentifikasi jenis bakteri. Kita pakai uji apa? Identifikasi jenis. Ayo. Jangan-jangan salah. Permisi Kak, Y. uji biokimia Kak. Y. Betul Ji jawaban, Tak? Alah. Oke, jadi uji biokimia ya, kalau cuma pewarnaan itu belum bisa spesifik dia jenisnya apa. Terus media yang biasa kita pakai, yang bisa kita pakai untuk anaerobik, kultur anaerob. Pertanyaan terakhir, habis ini saat kirimkan link post test. Permisi Kak, media agar Kak. Agar apa? Media agar banyak. Permisi Kak, Apa ya? Kalau cuma media agar banyak. Ada agar, nutrien agar, ada agar apa? Kita Brucella agar dengan darah domba 5%. Brucella agar dengan darah domba 5%. Saya kirimkan link post test ya, sudah jam 12 pas. Berapa nomor ini? Tunggu saya cek dulu. Jangan lupa absen ya, yang belum absen.